Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aurelia Saputri, NPM 25782080. Di sini saya akan menjelaskan tugas PPT UTS Desain Basis Data. Nah, di tugas UTS ini saya disuruh membuat sebuah studi kasus tentang apa aja, tapi di sini saya membuat studi kasus tentang sistem perpustakaan. Kita masuk ke studi kasus sistem perpustakaan. Perpustakaan yang ingin membuat sistem database untuk mengelola data anggota, data buku, data peminjaman buku. Sebelumnya semua data masih digabung dalam satu tabel, sehingga sering terjadi redundansi data dan pencatatan tidak efisien. Oleh karena itu, dilakukan proses normalisasi dari UNF 1N, F2NF, dan 3NF agar database menjadi lebih struktur, rapi, dan mudah dikelola. Langsung saja kita masuk ke UNF. Pada UNF, semua data masih digabung dalam satu tabel sehingga banyak data yang berulang atau redundansi data. Hal ini membuat database tidak efisien, sulit dikelola, dan beresiko terjadi inkonsistensi data. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh bahwa tabel UNF. Nah, di sini ada nomor pinjaman, tanggal pinjaman, ID anggota, nama anggota, kode buku, judul buku, dan penulisan. Nah, di nomor peminjaman ini ada P001, P002, dan P003. Di tanggalnya pun dia berbeda-beda. Ada di tanggal 1 bulan 5 2026, tanggal 2 bulan 5 2026, tanggal 3 bulan 5 2026. Dan di anggota ini dia memiliki ID untuk mengetahui identitas anggota A001, A002, dan A001. Namanya ada Budi, Sinta, dan Budi. Kode bukunya itu berbeda-beda, B001, B002, B003. Judul buku yang dipinjam itu ada basis data, Java, sistem informasi. Penulisnya ada Abdul Qadir, Andi, dan Nugroho. Selanjutnya kita akan masuk ke 1NF. Nah, pada tahap ini, data mulai dipisahkan menjadi beberapa tabel dalam anggota, tabel buku, tabel peminjaman. Setiap kolom hanya berisi satu nilai atau atomik. Dan tidak boleh ada data ganda dalam satu file. Tujuan 1NF adalah membuat data rapi, mudah dikelola, dan mengurangi redundansi data. Di sini saya sudah memberikan contoh, yaitu tabel data anggota. Di sini hanya ada anggota, ID anggota, nama, alamat, dan nomor HP. Sedangkan yang di UNF itu tadi ada ID. Sedangkan di sini ada nomor peminjaman, tanggal peminjaman, ID anggota, nama, kode buku, judul, dan penulisan. Sedangkan di sini hanya ID anggota, nama, alamat, dan nomor HP. Karena ini kita sudah dibagi. Ini proses D1NF. Selanjutnya, di sini ada tabel buku, peminjaman tabel buku. Oke, di sini ada kode buku, judul buku, kategori, penulisan. Selanjutnya ada di tabel peminjaman 1NF. Nah, jelas di sini berbeda. Di sini isinya hanya nomor peminjaman, tanggal peminjaman, ID anggota, dan kode buku saja. Selanjutnya kita akan masuk ke 2NF. Pada tahap ini, tabel sudah memenuhi aturan 1NF dan setiap tabel telah memiliki primary key sebagai identitas utama data. Selain itu, data yang memiliki ketergantungan parsial dipisahkan ke tabel-tabel masing-masing. Contohnya, data anggota disimpan pada tabel anggota, data buku disimpan pada tabel buku, data transaksi disimpan pada tabel peminjaman. Dan begitu data menjadi lebih struktur, mengurangi pengulangan data, dan mempermudah proses pengelolaan database. Selanjutnya kita masuk ke tabel anggota. Di sini tabel anggota 2NL sama seperti tabel anggota.
1NF. Sebenarnya dia sama, tapi di sini hanya melakukan pengulangan. Di sini ada PKID anggota, nama anggota, alamat, dan nomor HP. Selanjutnya masuk ke 2NF. Ada PK kode buku, judul buku, kategori penulisan. Selanjutnya ada tabel peminjaman 2NF. Ada PK no peminjaman, tanggal peminjaman, FKID anggota, FK kode buku. Selanjutnya kita akan masuk ke 3NF. Pada tahap ini, tabel sudah memenuhi aturan 2NF dan tidak terdapat ketergantungan terhadap transitif, yaitu atribut non-key. Tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya. Setiap data disimpan pada tabel yang sesuai, sehingga terjadi pengulangan data yang tidak perlu. Relasi antara tabel juga sudah jelas menggunakan primary key dan Cherokee key. Dengan demikian, database menjadi lebih efisien, terstruktur, mudah dikelola, dan mengurangi resiko inkonsisten data. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke struktur tabel anggota 3NF. Nah, di sini ada fieldnya, ada ID anggota, nama anggota, alamat, nomor HP. Tipenya ada feature 2, 10, feature. Keterangannya ada primary key, anggota, alamat, dan nomor HP. Selanjutnya kita masuk ke struktur tabel buku 3NF. Filenya ada kode buku, judul, kategori, penulis. Ini isinya dan ini jenisnya. Keterangannya ada primary key, judul buku, dan kategori penulis. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur tabel peminjaman. Nah, di data filenya ini isinya itu ada nomor peminjaman, tanggal kembali, ID anggota, kode buku. Sama. Dan keterangannya ada primary key, tanggal peminjaman, tanggal kembali, don't forget key. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah gambar IRD. Nah, di anggota ini terdiri dari ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, dan tanggal pendaftaran. Nah, ketika sebuah anggota kita sudah mengetahui data anggota, kita sudah mengetahui tanggal daftar, nomor teleponnya, dia akan menuju ke peminjaman. Nah, di peminjaman ini kita akan mengetahui bahwasanya ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan status. Nah, di peminjaman ini kita sudah memproses nih, kapan dia harus meminjam, ID anggotanya kita sudah mengetahui, ID buku yang dipinjamnya kita sudah mengetahui, tanggal pinjam sudah diketahui, dan kita akan memberikan batas untuk tanggal kembaliannya dan statusnya. Status ini seperti sedang dipinjam atau sudah dikembalikan. Selanjutnya kita akan masuk ke buku. Nah, setelah kita melewati struktur peminjaman, kita akan masuk ke buku. Nah, di buku ini kita mengetahui datanya bahwa ada ID buku, judul buku, ID penulis, ID penerbit, ID kategori, dan tahun terbit, serta stok buku yang terdata. Oke, selanjutnya kesimpulannya adalah normalisasi dari UNFV dan sampai 3NV membuat database lebih struktur, efisien, dan mengurangi redundasi data. Oke. Demikian presentasi mengenai perancangan database perpustakaan ini saya sampaikan. Besar harapan saya sistem ini dapat meminimalisir redundasi data dan meningkatkan efisien operasional. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang sudah melihat video saya. Mungkin ini dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.